wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada beberapa catatan tambahan berkaitan dengan beberapa ayat yang kemarin kita lewati. Yang pertama dalam ta'riful kitab tentang jin yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin tersebut adalah jin dari jin nasibin, sebagaimana di keterangan di jalan lain, jin dari daerah Nasibin, itu satu kota di sebelah timur Irak. Dan jumlah jin yang mendengarkan Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 7 atau 9 jin. Dan kejadian ini terjadi di satu tempat yang disebut dengan Batnu Nakhlah. Dan ini terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, dakwah di Taif. Kemudian apakah dalam Al-Quran terdapat kalimat atau kata-kata non Arab? Allah katakan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Dikira kami jadikan Al-Quran itu hukman arabiyyah. Hukum di sini artinya hukum. Artinya kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab yang engkau menetapkan hukum dengannya di antara sesama manusia. Kemudian ayat berikutnya tentang tuduhan orang-orang musyrik. Jadi ya bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran atau diajari Al-Quran oleh manusia. Yang dimaksud dengan innama yu'allimuhu bashar, bashar di sini adalah seorang pandai besi yang beragama Nasrani, yang berasal dari Romawi, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya di Mekah. Lisanul ladzi yulahiduna ilaihi a'jamiyun, maka bahasa yang mereka cenderung padanya, bahasa yang mereka cenderungi, yang mereka cenderung padanya adalah bahasa Ajam. Maka jika mereka mengatakan bahasanya Nabi mendapatkan Quran dari tukang pandai besi ini, maka tukang pandai besi ini bahasanya adalah Ajam. Wahada lisanun Arabiyyun mubin, sedangkan ini yaitu Al-Quran adalah bahasa Arab yang nyata. Mungkinkah Al-Quran yang demikian fasih bahasa Arab yang nyata didapatkan dengan belajar dari orang Ajam yang non-Arab? Itu satu hal yang tidak mungkin. Kemudian kita masuk pada masalah berikutnya, yaitu al-mas'alah satu masalah yang ketiga, al-muhkam wal mutasyabihu fil Qur'anil Karim. Misalnya, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. والكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية
أولا معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي. ورد وصف القرآن كله بأنه محكم فقال تعالى كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، وهو غاية في الفصاحة والإعجاز. ورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، قال تعالى كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. ثانيا معنى المحكم والمتشابه باعتبار الخاص النسبي، وهذا الاعتبار المقصود بهذه المسألة. ورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما يؤمن به والمتشابه ما يؤمن به ولا يؤمن به. وقال بعضهم إن المحكم هو ما اقتضى معناه، والمتشابه هو ما لم ينتبه معناه، إما باشتراك أو إجمال. وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحد، وهو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا. Nah, pembahasan tentang masalah ini fi nuqatil atiyah pada beberapa poin berikut. Yang pertama, makna muhkam dan mutasyabih bi'tibar al-'am al-kulli, dalam sudut pandang yang luas atau yang umum dan bersifat menyeluruh yang berlaku pada seluruh Quran. Dari satu sudut pandang, Quran seluruhnya adalah mutasyabih, dan dari sudut pandang yang lain, Quran seluruhnya adalah muhkam. Warada wasful Quran, terdapat pensifatan Al-Quran seluruhnya dari depan sampai belakang, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, banyak seluruhnya adalah muhkam. Sepanjang firman Allah di surah kitabun uhkimat ayatu, Al-Quran adalah sebuah kitab yang uhkimat ayatu, yang ayat-ayatnya adalah muhkam. Apa yang dimaksud muhkam di sini? Mutqan, yang demikian teliti, fi ahkami, dalam hukum-hukumnya, sehingga tidak ada hukum yang zalim di dalamnya, semuanya adil. Wa al-fadhi, dan teliti dalam lafaz-lafaznya, tidak ada lafaz-lafaz yang ganjil dan aneh. Demikian juga makna-maknanya, semuanya teliti sehingga sempurna lafaznya, maknanya, dan kandungannya. Bahwa maka Al-Quran seluruhnya dari depan sampai belakang adalah dalam puncak kefasihan. Fasih artinya jelas maknanya. Wal i'jaz, dan sunnya pada puncak kemukjizatan. Ini maka berdasarkan berdasarkan ayat ini, seluruh Al-Quran adalah muhkam dari satu sudut pandang. Dari satu sudut pandang, seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Wa warada wasful Quran, dan terdapat dan bahasa Al-Quran itu seluruhnya disifati mutasyabih. Contohnya firman Allah di surah Zumar, kitaban mutasyabiha, Al-Quran itu seluruhnya adalah kitab yang mutasyabih, kitab yang menyerupai, yang mirip.
Jadi maksud Al-Quran sungguhnya adalah mutasyabih, maknanya adalah ayat-ayat Al-Quran sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain, mirip atau serupa atau sama dalam i'jaz, wasidq dalam benarnya berita yang disampaikan, wala adil dan dalam adilnya hukum yang dibawakan. Maka dari sudut pandang ini maka semua ayat Quran adalah mutasyabih. Mutasyabih dalam pengertian serupa. Semuanya adalah mengandung hukum yang adil, semuanya mengandung berita yang benar, dan semuanya adalah mukjizat. Inilah pengertian muhkam dan mutasyabih dalam pengertian al-am al-kulli yang berlaku untuk semua isi Al-Quran. Dan yang kedua, makna muhkam dan mutasyabih bi'tibar al-khas an-nisbi, dari sudut pandang khusus dan nisbi, relatif. Wada i'tibar dan sudut pandang inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Wa'adha ayatan juga terdapat penyebutan anam dalam Quran, bahasanya isi Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, Allah zat yang menurunkan Alkitab kepadamu, di antara ayat kitab tersebut terdapat ayatun muhkamah, ayat-ayat yang muhkam, dan ayat-ayat muhkam itu adalah umul kitab, induk dari kitab, yaitu rujukan dari kitab. Itu maksud umum di sini maknanya adalah marji'. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka dia akan mengikuti, yaitu mencari-cari ma tasyabah minhu, ayat-ayat yang mutasyabih. Maka di sini Allah mengatakan fayattabi'un, maka ini menunjukkan bahasanya ayat mutasyabih bukanlah sebab sesat, akan tetapi hati itu sudah sesat dulu. Setelah hati itu sesat, maka hati tersebut cari-cari dalil yang bisa mendukung kesesatannya. Maka mereka cari-cari ayat yang mutasyabih yang bisa dimanfaatkan. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya adanya ayat-ayat mutasyabih adalah sebab timbulnya aliran sesat. Di buku akidah akhlak kelas 3 aliyah itu yang disebutkan faktor-faktor timbulnya aliran sesat. Salah satunya dikatakan adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Ini adalah satu hal yang tidak benar, karena Allah katakan fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'un. Maka ada orang yang hatinya mengandung zayg, mengandung kesesatan. Nah, dialah yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih yang bisa jadi dalil untuk melegalkan kesesatannya. Maka yang mutasyabih bukan sebab kesesatan, tapi hati itu sudah sesat, dan cari-carilah dalil untuk mendukung dan melegalkan kesesatan. Dan tentu dalil yang bisa dipakai adalah dalil yang maknanya tidak tegas. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Mereka mencari-cari dalam mutasyabih tersebut ibtigha al-fitnah, mencari fitnah, wa ibtigha at-ta'wili, dan mencari takwilnya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah,
Dan padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Boleh berhenti di sini, boleh juga berhentinya wakafnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Dua-duanya boleh. Terdapat ikhtilaf di antara ahli qiraah antara berhenti di illallah apakah berhentinya di rasikhuna fil ilmi dan semuanya adalah qiraah yang mutawatir, sehingga boleh berhenti di illallah dan boleh berhenti di al-ilmi. Cuma nanti maknanya jadi berbeda. Kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi berhenti wakaf di sini, maka takwilnya adalah maknanya tafsir. Namun jika wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhentinya di Allah, maka takwil di sini maknanya adalah hakikatus syai'. Yaquluna amanna bih, orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan kami beriman dengannya. Kulun min indi rabbina, semuanya adalah datang dari Rabb kami. Maka berkaitan dengan orang-orang yang memiliki hati yang sesat, maka mereka cari-cari dari mutasyabih. Dan Allah katakan ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Kata Ibnu Qayyim, ibtigha al-fitnah ini menunjukkan su'ul qasdi. Bahasanya maksud mereka adalah memang maksud yang buruk. Dan Allah katakan wa ibtigha at-ta'wil menunjukkan bahasanya laisu min ahli. Mereka bukanlah orang yang punya ilmu. Mereka bukanlah orang yang memiliki ilmu tentang makna yang benar dari ayat mutasyabih tersebut. Maka ahli bidah itu mengumpulkan dua hal dalam perbuatan mereka, mencari-cari ayat yang mutasyabih berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah niatnya ada niat yang buruk, bukan untuk thalabul haq, namun niat yang tercela. Yang Allah katakan dengan ibtigha al-fitnah. Ditambah mereka sebenarnya adalah orang yang bukan bidangnya untuk bicara tentang makna ayat. Ini Allah katakan dengan wabtigha ta'wili. Demikian juga wabtigha ta'wil sebagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin di Ushul Tafsir. Maka itu fitnah ini hanya akan membuahkan sesat untuk diri mereka sendiri. Wabtigha ta'wil ini adalah membuahkan sesat untuk orang lain, menyesatkan orang lain. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabih dan ayat yang muhkam, dzahaba ba'du salaf, sebagian ulama salaf berpendapat bahasanya muhkam adalah malam yahtamil minat ta'wil, adalah ayat yang tidak mengandung kemungkinan penafsiran kecuali satu kemungkinan penafsiran.
Sedangkan al-mutasyabih adalah ayat yang tidaklah memuat yang memuat kemungkinan penafsiran lebih dari satu versi penafsiran. Wadhahaba ba'duhum, sebagian ulama yang lain mengatakan bahasanya muhkam adalah ayat yang yu'mal bi, diamalkan. Artinya ayat yang berkaitan dengan hal-hal praktis yang diamalkan. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang berkaitan dengan hal-hal teoritis yang cukup diimani dan tidak diamalkan, dan tidak berkaitan dengan praktek. Sebagian ulama yang lain mengatakan muhkam adalah yang jelas maknanya, dan mutasyabih adalah yang tidak jelas maknanya. Boleh jadi karena di dalam ayat tersebut terdapat kalimat mustarak, yaitu satu kata yang memuat banyak makna, atau mujmal. Kesimpulan penulis, wa kullu hadhil aqwal, dan semua pendapat-pendapat di atas, beliau menyebutkan 3 pendapat, tadullu menunjukkan pada satu hal yang sama, yaitu mutasyabih adalah perkara nisbi. Artinya ada satu ayat yang mutasyabih menurut orang ini, namun tidak mutasyabih menurut orang itu. Dan pengertian mutasyabih dan muhkam yang paling bagus adalah pengertian yang disampaikan oleh Imam Ahmad, yaitu muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dengan sendirinya, tidak membutuhkan dalil yang lain. Dan mutasyabih adalah ayat yang atau dalil yang baru jelas jika dikaitkan dengan dalil yang lain. Muhkam adalah ayat yang jelas dengan sendirinya tanpa perlu penjelasan dalil yang lain. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang baru jelas maknanya dengan dijelaskan oleh dalil yang lain. Ini definisi yang paling bagus, dinilai adalah definisi yang paling bagus tentang muhkam dan mutasyabih. Dan sebagaimana sudah sampaikan, bahasanya muhkam dan mutasyabih adalah hal yang nisbi. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah takdir ini mutasyabih menurut orang Qadariyah, mutasyabih. Karena mereka mengingkari takdir. Akhirnya ayat-ayat yang bicara tentang masalah takdir itu mutasyabih dalam benak mereka. Sebaliknya ayat-ayat yang menetapkan bahasanya manusia itu punya kehendak dan manusia itu berbuat, itu mutasyabih menurut Jabariyah. Karena mereka tidak mengimani, kalau tidak percaya adanya, mereka sudah tidak percaya, mereka sudah memuat pemahaman bahasanya perbuatan manusia itu ciptaan Allah dan manusia tidak punya pengaruh apa-apa dalam perbuatan yang dia lakukan. Ini kok ayat-ayat, terdapat ayat-ayat yang menetapkan manusia punya kehendak, manusia melakukan perbuatan
Dan bahasanya perbuatan itu dilakukan oleh manusia ini mutasabih jadinya menurut Jabariyah. Maka muhkam dan mutasabih adalah perkara yang bersifat nisbi. Ya, kemudian poin berikutnya ini Abdul. Tariqatus salafi fi ta'ammuli ma'al muhkami wal mutasyabihi al-wajibu ala kulli ahadin ay ya'mala bima istabana lahu wa ay yu'mina bima istabana alayhi wa ay yarida al-mutasyabiha ila al-muhkami wa yakhudhu min al-muhkami ma yufassiru al-mutasyabiha wa yubayyinuhu fatattafiqu dalalatuhu ma'a dalalatil muhkami wa tawafaqa nususu ba'duha ba'dan wa yasduqu ba'duha ba'dan wa yusaddiqu ba'duha ba'dan fa innaha kulluha min indillahi fa innaha kullaha min indillahi wa ma kana min indillahi fala ikhtilafa fihi wa la tanaquda wa innamal ikhtilafu wa tanaqudu fihi Wa innamal ikhtilafu wa tanaqudu fima kana min indi ghairihi. Hadhihi tariqatu sahabati wa tabi'ina fi ta'amuli ma'al muhkami wal mutasyabihi. Qala Ibnu Taimiyah wal maqsudu huna anna al-wajiba ay yaj'ala ma qalahu Allah wa rasuluhu huwa al-aslu wa yatadabbaru ma'nahu wa yaqilu wa ya'rifu dalalatal Qur'ani ala hadha wa hadha wa taj'alul aqwala nasi allati qad tawafaqahu wa takhalafahu allati qad tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatun mujmalatun wa tukhalifuhu mutasyabihatan wa mujmalatan mujmalatan fa yuqalu li ashabi hadhihi al-alfazi yahtamilu kaza wa kaza wa yahtamilu kaza wa kaza fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar rasuli sallallahu qubila wa in aradu biha ma yukhalifu rudda wa fi hadzal maqami tanbihatun muhimmatun. Ittafaqal ulama'u ala anna laysa fil Qur'ani ma la ma'na lahu. Ittafaqas salafu ala anna jami'a ma fil Qur'ani mimma yufhamu ma'nahu wa yumkinu idrakuhu bitadabburin wa ta'ammulin wa annahu laysa fil Qur'ani ma la yumkinu ay yu'lama ma'nahu ma'nahu ahadun. Nah, metode para ulama salaf dalam berinteraksi dengan ayat muhkam dan mutasyabih. Kewajiban semua orang untuk beramal bimastabana lahu, dengan apa yang jelas maknanya baginya, dan beriman dengan apa yang tidak jelas maknanya, dan dia kembalikan dalil yang tidak jelas maknanya kepada yang muhkam. Oleh karena itu yang muhkam disebut dengan umul kitab, karena jadi rujukan, sehingga dalil-dalil yang tidak jelas, ayat yang tidak jelas itu dikembalikan kepadanya. Dan semuanya hakikatnya semuanya adalah muhkam, sebagaimana definisi Imam Ahmad tadi. Cuma kalau ayat mutasabih itu muhkamnya dengan yang lain, sedangkan ayat muhkam adalah muhkam dengan dirinya sendiri. Wa ya'khudhu minal muhkam, dan dalam mengambil yang muhkam mayfasir mutasabih, hendaklah diambil ayat-ayat muhkam yang bisa menafsirkan ayat mutasabih dan menjelaskannya, sehingga cocoklah dalalah kandungan makna yang mutasyabih dengan kandungan makna yang muhkam, dan sehingga nas-nas Al-Quran, nas-nas wahyu sebagiannya sesuai dengan sebagian yang lain, sebagian yang membenarkan sebagian yang lain, karena semuanya datang dari sisi Allah. Dan segala sesuatu yang datang dari sisi Allah maka tidak ada perbedaan di dalamnya dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Karena perbedaan dan pertentangan itu hanya muncul dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min indi khairillahi wal lawajidu fi ikhtilafan katsira.
seandainya itu datang dari selain Allah, maka akan dijumpai perbedaan yang banyak. Jika datang dari Allah, maka tidak ada perbedaan sama sekali. Inilah metode para sahabat dan tabi'in dalam berinteraksi dengan ayat muhkam dan mutasabih. Ibnu Taimiyah mengatakan, bermaksud huna, intinya di sini, anal wajib, bahwasanya kewajiban kita bersama adalah menjadikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya adalah asal, adalah acuan pokok. Kita bermakna wa yuqal, direnungkan maknanya dan dipikirkan. Wa yuqal dalatul Qur'an ala hada wa hada, jadi diketahuilah makna Al-Quran yang menunjukkan ini dan itu. Maka asalnya adalah firman Allah dan sabda Rasul. Kemudian tuja'al aqwalun nas, pendapat orang itu kita jadikan ya, perkataan orang yang boleh jadi mencocoki Quran dan Sunnah dan boleh jadi menyelisihinya, kita jadikan sebagai yang mutasyabih. Jadi kita jadikan yang mujmal. Maka kita katakan kepada orang-orang yang memiliki satu perkataan tertentu, kita katakan perkataan orang ini mungkin maknanya demikian dan demikian. Maka jika yang mereka maksudkan dengan kalimat tersebut sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Rasul, maka ini benar, kita diterima. Jika yang mereka maksudkan adalah yang menyelisih berita dari Rasul, maka ditolak. Maka yang dijadikan asal adalah perkataan firman Allah dan hadis Nabi. Adapun perkataan orang, kita katakan ini mujmal, bisa maknanya A dan bisa maknanya B. Jika yang dimaksud dengan kalimat ini adalah makna A, maka ini tidak benar karena Allah mengatakan demikian. Jika yang dimaksud adalah makna B, maka ini benar karena Allah mengatakan demikian. Inilah cara yang benar, ya, inilah sikap yang benar kata Syekhul Islam Taimiyah. Namun yang jadi masalah adalah ketika ucapan manusia dijadikan akal. Orang sudah punya pendirian, baru cari dalil. Orang sudah punya pemahaman, kemudian baru cari dalil. Makanya ciri ahli bidah. Mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil. Bukan mencari keyakinan berdasarkan dalil. Namun telah memiliki sebuah keyakinan lalu mau dicarikan dalil. Akhirnya maka dicarilah dalil-dalil pembenar. Sehingga terjadilah sebagaimana Allah firmankan, "Fayattabi'una ma tasyabaha." Dan mereka punya keyakinan, maka cari dalil yang membenarkan keyakinannya, yaitu cari-cari dalil-dalil yang tidak jelas, yang bisa diseret maknanya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini ahli bidah dengan ahli sunnah. Ahli bidah itu beriktikad dulu, ya, iktikad dulu baru cari-cari dalil. Sedangkan talibul haq, sedangkan ahlu sunnah, maka mereka membangun i'tiqad berdasarkan dalil. Fi hadzal maqam, dan dalam kesempatan ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, para ulama sepakat tidak ada dalam Al-Quran satu ayat yang tidak ada maknanya. Buktinya adalah ada tafsir dari salaf dan tafsir dari para sahabat dan tafsir dari para ulama. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dari depan sampai belakang, semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui maknanya. Kemudian ulama salaf sepakat bahwa semua isi Al-Quran mimma yufahamu makna, yang maknanya bisa dipahami, atau ada jami'an ma fil Quran, bahasa semua ayat Al-Quran itu bisa dipahami maknanya. Dan mungkin
bisa dipahami maknanya bitadabbur wa ta'ammul, dengan direnungkan dan direnungkan. Dan sesungguhnya tidak ada dalam Al-Quran satu ayat yang tidak mungkin tidaklah mungkin ayat lama maknahu ahadun, tidak ada satupun orang yang mengetahui maknanya. Tidaklah mungkin ada tidaklah mungkin ada satu ayat yang tidak ada satupun orang yang tahu maknanya. Kalau ada ayat yang tidak diketahui maknanya oleh sebagian orang, mungkin si A nggak tahu, Ibnu Mas'ud nggak tahu maknanya. Namun kalau tidak ada satupun orang yang mengetahui maknanya, maka tidak mungkin dan tidak ada. Ibnu Abbas nggak tahu maknanya demikian, Abu Bakar nggak tahu maknanya demikian ayat ini, atau Umar tidak paham makna ayat ini. Itu mungkin. Akan tapi kalau semua orang nggak tahu maknanya dan maksudnya, maka itu tidak mungkin. Ibnu Taimiyah mengatakan, wala yajuzu ayakuna rasul wa jami ummah la ya'lamuna ma'nahu. Tidaklah mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua umat tidak ada yang tahu maknanya. Ada satu ayat, tidak mungkin kata Syekhul Islam, tidak mungkin ada satu ayat yang Rasul dan semua umat tidak ada yang tahu makna dan maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengatakannya dari ulama-ulama belakangan. Wa hadzal qaulu yajibul qat'u bi annahu khata'un. Dan pendapat ini yang mengatakan ada ayat dalam Al-Quran yang sampai Rasul sendiri tidak tahu maknanya. Yajibul qat'u, wajiblah dipastikan karena adalah pendapat yang keliru. Padahal ini pendapat yang demikian sesat. Sampai Rasul tidak ada. Ada satu ayat kata sebagian orang, sampai Rasul sendiri tidak tahu maknanya. Ini membodoh-bodohkan Rasul. Mengimpor kata yang sangat menyimpang. Meskipun demikian, bahasanya Syekhul Islam yajibul qat'u bi annahu khata'. Wajib dipastikan karena dia pendapat yang keliru. Saya tidak mengatakan ini pendapat yang sesat, bahkan ini sangat sesat. Ini perjalanan. Fassaru jami' al-Qur'an wa kalamu ahli tafsir yushkilu fayakifu fi لأنه هو لا يعلمه أيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا ولم يستثني منه شيئا لا يتدبر ولا قال لا تدبروا المتشابه ولأن من العظيم أن يقال إن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام فإذا لم يقصد به ذلك لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن
Ayatin isim inna. Ayatin la ya'lamu ma'naha ar-rasul wa la ghairuhu. Na'am, qad yakunu fil Qur'ani ayatun la ya'lamu ma'naha katsirun min al-ulama'i fadlan 'an ghairihi. Wa laysa dhalika fi ayatin Mu'ayyanatin. bal Yushkil. Ishtibahil ma'na. Ma'rifatil haqqi. Ma'rifatil haqqi. من معرفة الحق وتارة بعدم التدبر التام وتارة لغير ذلك من الأسباب. Nah, waqala aidan Ibnu Taimiyah juga mengatakan wa dalil ala ma qulna, dalil akan perkataan kami di atas, yaitu tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang maknanya tidak diketahui oleh seorang pun. Maka dalil yang pertama adalah ijma'us salaf. Dari mana Pak bisa mengklaim ijma' salaf? Karena salaf menafsirkan semua Al-Quran. Sebagaimana perkataan Mujahid, ya, Mujahid mengatakan bahasanya aku belajar tafsir Al-Quran dari Ibn Abbas 3 kali khatam. Mujahid itu belajar tafsir Al-Quran dari Ibn Abbas dari depan sampai belakang, dari Al-Fatihah sampai Anas 3 kali khatam. Dan kata Mujahid, di setiap ayat Ibn Abbas berhenti dan menjelaskan. Di setiap ayat dia berhenti menjelaskan ini turun pada siapa, maksudnya siapa, dan seterusnya. Tidak ada satupun ayat yang Ibn Abbas tidak berhenti di sana. Semuanya di setiap ayat Ibn Abbas berhenti dan menjelaskan maksudnya turun untuk siapa dan seterusnya. Dan perkataan ahli tafsir dari para sahabat dan tabi'in belum mencakup semua isi Al-Quran, kecuali beberapa ayat yang muskil pada sebagian mereka, yang tidak diketahui maknanya oleh sebagian mereka. Maka ahli tafsir yang tidak tahu maknanya ini akan yakin fihi, dia akan berhenti, yaitu tidak komentar. Bukan karena di anak Adam dan Nabi la ya'lamu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya maknanya, akan tapi dia berhenti, tidak memberikan penjelasan karena dia sendiri yang tidak tahu. Yang boleh jadi ada yang lain yang tahu. Alasan yang kedua, fa innallaha qad amara bi tadabburil Qur'an, karena Allah memerintahkan untuk merenungkan Al-Quran secara mutlak, dan Allah tidak mengecualikan satu bagian dari Al-Quran yang tidak bisa direnungkan. Tidak ada ayat yang mengatakan jangan kalian merenungkan ayat mutasyabih. Allah memerintahkan untuk tadabbur Al-Quran seluruhnya. Berarti ayat yang mutasyabih itu bisa diketahui maknanya, mana yang dimaksudkan. Alasan yang lain, alasan nakli akli. Di alam dalam azim, satu hal yang sangat besar, satu hal yang sangat mengerikan. Seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah menurunkan pada nabinya satu firman, namun lam yakun yafham maknahu lahu wa la Jibril. Non dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril tidak paham maknanya. Satu perkataan yang sangat ngeri dan sangat menakutkan. Seandainya kita katakan ada ayat yang Nabi Muhammad SAW tidak paham apa maksudnya. Bahkan Jibril juga nggak ngerti apa maksudnya. Kemudian alasan berikutnya, alasan akli, fal kalam ini memaksud menjadi paham. Yang namanya firman itu maksud pokoknya adalah memahamkan orang lain, membuat bagaimana orang itu paham apa yang dimaksudkan. Maka jika tidaklah dimaksudkan dengan kalam tujuan tersebut, maka berarti kalam tersebut adalah abasan wa batilan, adalah main-main dan sia-sia.
ngomong cocok, namun orang yang ngomong itu tahu. Kalau yang diajak ngomong nggak bakalan paham. Untuk apa ngomong ini sia-sia. Jadi cuma main-main. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari melakukan perbuatan yang sia-sia dan main-main. Lebih jumlah ringkasnya, padahal al-katsir terdapat banyak dalil yang mengharuskan kita untuk al-qata'ah, memastikan batilnya ucapan orang yang mengatakan. Bahasanya dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang maknanya tidak diketahui oleh Rasul ataupun manusia yang lainnya. Memang qad yakunu fil Quran, terkadang terdapat dalam Al-Quran beberapa ayat yang maknanya tidaklah diketahui oleh banyak ulama, apalagi yang bukan ulama. Walaysa dzalika fi ayatin muayyanah, akan tetapi ini tidaklah terjadi pada ayat-ayat tertentu. Berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ulama A yang tidak tahu maknanya ayat ini, ulama B yang tidak tahu maknanya ayat itu. Juga kemudian ulama A tidak tahu maknanya ayat ini, ulama B juga yang ayat itu, ulama C juga ayat itu, yang ulama D juga ayat yang sama, ulama yang ke-10 juga sama semua. Bukan ayat tertentu yang muskil. Tidak ada ayat tertentu yang muskil. Yang 100 orang sepakat ini muskil semua. Tidak ada. Beda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Wa istadzalika fi ayatin muayyanah. Ayat yang tidak diketahui maknanya oleh banyak ulama itu bukan ayat tertentu. 200 ulama sepakat ayat tidak dipahami ayat itu. Ayat nomor sekian dari surat ini tidak ada. Dan ayatnya beda-beda. Bal qad yuskil ala hada ma ya'rifu hada. Apa yang terjadi adalah muskil ala hada atas ulama A satu ayat yang diketahui maknanya oleh hada oleh ulama B. Dan demikian seterusnya. Tidak ada yang sepakat. Bukan ayat tertentu yang muskil itu. Wadali kata waktunya pun lirrobati alfa, lirrobati lafzi. Kenapa ada banyak ulama yang tidak tahu? Maka boleh jadi terkadang karena kosakatanya yang gharib, jarang dipakai, atau karena rancu maknanya dengan menimbang dalil yang lain. Ini zahirnya maknanya demikian, padahal dalil yang lain mengatakan demikian. Apa yang jadinya maksudnya? Muskil bagi beliau. Atau terkadang li subhat fi nafsil insan, ada kerancuan berpikir yang ada pada diri orang tersebut yang menghalangi dia untuk mengetahui kebenaran. Dia sudah punya paham qadariyah. Akhirnya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah takdir itu muskil bagi dia. Karena menurut dia tidak ada takdir. Watawatan li adami tadabbur asal, dan boleh jadi karena dalam kesempatan yang lain disebabkan karena tidak tadabbur secara maksimal. Watawatan dan terkadang karena sebab-sebab yang lain. Ya, Abu Umair. Ittafaqas salafu. Fil mutasyabih. Wa hadha qad yusamma fil mutasabih. Wal murad bi ta'wili alladhi la ya'lamu illa Allah wa ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi ma lam ya'awwalu ilayhi wa amma ta'wilu wa ma ya'ulu ilaihi. Amma ta'wilu bil ma'na al-akhari wa huwa tafsir syai'i wa ma'rifatu ma'nahu wa hadha mimma ya'lamuhu ahlul ilmi fa innahum ya'lamuna ma'na al-kalami alladhi akhbaru bihi an sa'ati. Qala Ibnu Taimiyah wa ala hadha ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wila hadha mutashabihi alladhi huwa tafsiruhu wa amma ta'wilu alladhi huwa haqiqatu mawjudatu fil khariji
فتلك لا يعلمها إلا الله. رابعا ولذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها وليست من المتشابه باعتبار معناها. خامسا وكذلك فإن الوقت على لفظ جلالة بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يصح بناء على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته ويجوز الوصل وترك الوصف بناء على أن التأويل بمعنى تفسير وبيان. رابعا طريقة المبتدئة في التعامل مع محكم ومتشابه الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء فإن لهم طريقين لرد السنن أحدهما رد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمتشابه من القرآن أو من السنة. الثاني جعل المحكم متشابها ليؤكدوا دلالته. Nah, ittafaqas seluruh ulama salaf sepakat ala anna fil Quran, bahasanya di dalam Al-Quran ada yang tidak diketahui takwilnya kecuali Allah. Takwil dalam pengertian hakikatul syai'. Terdapat beberapa hal yang hakikat senyatanya dari hal-hal tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah. Semacam ruh. Apa hakikat ruh? Hanya Allah yang tahu. Kapankah kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu. Kapankah ajal manusia dan ajal makhluk? Hanya Allah yang tahu. Wah, dan hal ini kalau sama boleh jadi dinamakan mutasyabih. Maka takwil di sini maksudnya adalah hakikatul syai'. Adapun makna ayat innallaha indahu ilmu sa'ah, maka maknanya jelas. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan kiamat terjadi. Maknanya jelas. Namun hakikat kapan kiamat terjadi, ini hanya Allah yang tahu. Wal murad takwil, jadi dimaksud dengan takwil yang tidak Allah la ya'lamu illallah, yang hanya diketahui oleh Allah, adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikinya. Wa ma ya'ulu ilaihi, dan apa yang jadi akibat sesuatu, hasil akhir sesuatu. Adapun takwil dengan makna yang kedua, yaitu tafsir syai', menafsirkan sesuatu, wa ma'rifatu ma'nahu, dan mengetahui maknanya, makanya adalah perkara satu hal yang diketahui oleh para ulama. Para ulama mengetahui makna dari kalimat yang memberitakan tentang kiamat. Misalnya tadi innallaha indahu ilmu sa'ah, maknanya jelas. Namun kapan ilmu sa'ahnya, ini enggak jelas bagi manusia. Maka takwil itu dalam istilah salaf, istilah Quran dan Sunnah, dan istilah salaf itu ada dua makna. Yang pertama adalah tafsir, sebagaimana dalam doanya Ibn Abbas, doa Nabi untuk Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu maknanya tafsir, ma'rifatu ma'nahu. Tafsirul syai' wa ma'rifatu ma'nahu. Jadi disebutkan tafsirul syai' wa ma'rifatu ma'nahu. Kemudian yang kedua adalah tafsir bermakna hakikatul syai', hakikat sesuatu atau akibat sesuatu. Farduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika ahsanu, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ay wa ahsanu aqibatan. Adapun takwil dalam pengertian memalingkan makna lafaz dari makna yang dekat pada makna yang jauh, maka itu adalah
mustalah yang muncul hingga mutaakhirin. Tidak ada pada mustalahnya salaf. Ibnu Taimiyah mengatakan wa ala hadza, maka berdasarkan keterangan di atas, maka orang-orang yang kokoh ilmunya mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih. Namun takwil dalam pengertian tafsir, alladzi huwa tafsiruhu. Takwil dalam pengertian tafsir. Adapun takwil dengan pengertian al-haqiqah al-wujudah fil kharij, hakikat yang ada di alam nyata, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah menciptakan di surga ada permadani, ada kasur, ada dipan. Ya. Kalau sarir itu maknanya tempat tidur, itu maknanya jelas. Tafsirnya adalah tempat tidur. Tapi gimanakah hakikat tempat tidur surga? Tolong digambar, tolong jelaskan sebagaimana apa yang ada senyatanya di surga. Maka ini kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan kalau sarir itu maknanya tempat tidur, maka ini jelas maknanya. Fatil kala ya'lamuha illallah, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu maka nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah mutasyabih dilihat dari kaifiyah, dilihat dari hakikatnya. Namun bukan mutasyabih dilihat dari maknanya. Ini ada kesimpulan yang sangat bagus, yaitu apakah ayat sifat itu mutasyabih ataukah tidak. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah dan memuat sifat Allah itu mutasyabih ataukah tidak. Ahlul kalam mengatakan ayat sifat mutasyabih. Sebagian ulama mengatakan ayat sifat bukanlah mutasyabih. Di sini disimpulkan, disebut kesimpulan yang bagus. Ayat sifat, ayat yang memuat tentang sifat, maka itu adalah mutasyabih min wajah wa ghairu mutasyabih min wajah. Itu mutasyabih dilihat dari hakikat sifat. Tangan Allah itu seperti apa? Itu mutasyabih. Tapi tidak mutasyabih dari sisi yang lain, yaitu dari sisi makna. Apa makna ya Allah? Tangan. Hakikat tangan mutasyabih. Makna tangan, ya tangan. Ini bukan mutasyabih. Maka dari demikian pula tadi yang kita singgung, fa'inal waqfa, maka berhenti pada lafaz jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan waqaf ini yasihu boleh. Kenapa? Ya karena ya ini qiraah mutawatir. Satu qiraah yang mutawatir berarti di illallah. Binaan berdasarkan bahasa takwil dalam ayat ini maknanya adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikinya. Kalau berdasarkan qiraah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, maka takwil di sini maknanya adalah hakikatul syai'. Wa yujuzul waslu, namun boleh juga wasl, tidak berhenti. Wa taqul waqfi, dan tidak waqaf. Namun wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa qasiruna fil ilm, baru berhenti. Namun ini boleh. Kenapa? Karena itu qiraah mutawatir. Dan jika menurut qiraah yang kedua ini, maka binaan berdasarkan bahasa takwil, di situ maknanya adalah tafsir dan bayan. Kemudian metode ahli bid'ah dalam interaksi dengan ayat yang muhkam dan mutasyabih. Kewajiban kita semua adalah al-hadar, mewaspadai metode ahli bid'ah dan ahli ahwa, karena mereka memiliki dua metode dalam
membantah sunnah, membantah ajaran Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mereka menolak sunnah yang benar-benar ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mutasyabih. Dan yang kedua, atau mereka menjadikan ayat yang sudah jelas-jelas muhkam malah dijadikan mutasabih dalam rangka supaya liyu'atilu dalalatahu, mereka bisa menihilkan kandungan maknanya. Ya, amin. يرتب Ya, berkaitan dengan masalah Al-Quran dan dalilnya dan penggunaannya sebagai dalil, maka dalam pembahasan tentang qiraat sadah, hukum beramal dengan qiraat sadah. Qiraat sadah menurut penjelasan ahlu usul, para ulama usul fikih, maknanya adalah qiraat yang tidak mutawatir. Tapi karena ini adalah pembahasan tentang masalah Quran, maka yang jadi rujukan adalah perkataan ahli qiraah. Lihat catatan kaki nomor 2. Oh iya. Belum ya. Waqad warada di ayat Ali Imran, dan terdapat dalam ayat Ali Imran bahwa sikap orang-orang yang beriman yang kokoh, yang mumpuni ilmunya terhadap ayat sampai dalam mengimaninya dan mengembalikannya kepada Allah. Dan sikap orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit, adalah mencari-cari ayat yang mutasabih dan menggunakannya sebagai dalil untuk melegalkan maqalatihim, pemikiran mereka yang sesat, dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan untuk memotong-atik kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ringkasnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Sulaiman di Sahihul I'tiqad, bahwasanya mutasabih itu ada dua macam. Ada mutasabih hakiki dan yang kedua adalah mutasabih nisbi. Maka ayat atau dalam mutasabih itu ada dua macam. Ada mutasabih yang hakiki dan ada mutasabih nisbi. Ada mutasabih yang hakiki ya, semua orang, maka ini mutasabih untuk semua orang. Yaitu mutasabih dalam artian takwil dalam arti adalah takwil dalam artian hakikatul syai'. Hakikat kenikmatan surga dengan hakikat azab di neraka dengan hakikat sifat Allah. Itu mutasabih hakiki dan yaitu mutasabih bagi semua orang. Yang kedua adalah mutasabih nisbi, yaitu mutasabih untuk sebagian orang dan tidak mutasabih untuk sebagian orang yang lain. Bagaimana tadi kita contohkan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah takdir, menjelaskan adanya takdir, itu mutasabih untuk qadariyah dan tidak mutasabih untuk yang lainnya. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah bahwasanya manusia punya kehendak dan manusia itulah yang melakukan perbuatannya, maka kita yang adalah mutasabih menurut Jabariyah dan tidak mutasabih menurut yang lainnya. Kemudian masalah yang keempat adalah hukum beramal dengan qiraah sadah. Qiraah sadah menurut ulama usul fikih adalah qiraah yang tidak mutawatir. Maka ini masalah Quran, maka yang lebih tepat membahasnya adalah ahli qiraah. Dia catatan kaki nomor 2. Amma indal qura faqad dzakara Ibnu Jazari. Adapun menurut para pakar qiraah Al-Qur'an, maka disebutkan oleh Ibnu Jazari dan dia adalah ulama imam qiraah, ilmu qiraah. Anakula qiraatin wafaqat ahad al-masahibi al-Utsmaniyati wal ihtimalan wa wafaqat arabiyata walau bi wajhin wahidin wa sahha sanaduha fa hiya qiraatu sahihatu allati la yahilu lil muslimin ay yuqiraha sawa'an kana min as-sab'ati aw anil asharati aw an ghairihim min al-a'immatil maqbulina. Wa ma takhtalla ruknun min hadhihi al-arkan thalathati utliqa 'alaiha dha'ifatan aw sadatan aw batilatan sawa'an kanat min as-sab'ati aw amman huwa akbar minhum wa hadha huwa sahihu 'inda al-a'immati at-tahqiqi min as-salaf wal khalafi Sahabi Ad-Dani wa Maqi wa Mahdawi wa Abu Syamah wa huwa madhhab as-salafi alladhi la yu'raf an ahadin minhum khilafuhu. Undur an-nasru fil qira'at al-asr. Ibnu Jazari salah seorang imam dalam ilmu qiraat mengatakan tentang qiraah yang sahih. Dan qiraah yang sahih itu memiliki 3 syarat. Anakula qiraatin, bahasanya semua qiraah, semua bacaan ahli qiraah wafaqat ahad al-masahih, yang bersesuaian dengan salah satu mushaf Utsmani, meskipun itu adalah cuma kemungkinan. Ini satu. Yang kedua, wafaqat Arabiyah walau biwajhin wahid. Ini mencocoki sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan bahasa Arab meskipun biwajh, dalam satu wajah saja, sesuai dengan bahasa Arab. Ini adalah lughah Bani Fulan. Dalam Bani Fulan ada kalimat semacam ini dengan makna semacam itu. Yang ketiga, wasahha sanaduha, dan sanadnya sahih. Maka inilah yang disebut dengan qiraah sahihah, qiraah yang sah, yang tidak halal bagi seorang muslim untuk mengingkarinya. Jika ada orang membacanya, ada orang membaca Al-Quran dengan memakai satu qiraah yang memiliki 3 syarat tadi, maka tidak boleh diingkari. Baik qiraah tersebut berasal dari 7
imam ahli qiraah atau dari 10 atau dari yang lainnya di antara imam-imam qiraah yang makbul, yang diterima. Wa mata dan kapan saja dan jika ikhtala hilang satu dari 3 rukun ini, maka itulah yang disebut dengan qiraah dhaifah, disebut dengan qiraah shadzah, dan disebut dengan qiraah batilah. Baik itu berasal dari imam qiraah yang 7 ataupun ulama yang lebih hebat dari mereka. Inilah pendapat yang benar indal a'immat tahqiq, menurut para imam peneliti dari kalangan salaf dan khalaf, yaitu tahqiq dalam ilmu qiraah. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar qiraah yang lain yang bernama Ad-Dani, Al-Makki dan Al-Mahdawi, demikian juga Abu Syamah. Tidak dalam mazhab salaf yang tidaklah diketahui dari seorang pun dari salaf yang menyelisihinya. Demikian perkataan Ibnu Jazari dalam kitab beliau An-Nasru fil Qira'atil Asri. Nah, kalau menurut pakar qiraah, ya, maka qiraah itu ada imam qiraah sahihah atau imam qiraah shadzah. Qiraah sahih adalah qiraah yang memenuhi tiga syarat, 3 rukun. Yang pertama, qiraah tersebut mencocoki Rosam Utsmani. Ya, qiraah tersebut mencocoki Rosam Utsmani. Misalnya, ya, oleh karena itu misalnya dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ya, itu meme-nya tidak disambung dengan alif. Qiraah Rosam Utsmani adalah mem sambung lam dengan kaf. Ya, maka dengan Rosam Utsmani ini maka yang baca Maliki Yaumiddin, ya benar, dibaca Maliki Yaumiddin juga benar. Seandainya Rosam Utsmani itu mem disambung dengan alif dan lam serta, maka Maliki Yaumiddin itu tidak sesuai dengan Rosam Utsmani. Maka seandainya Rosam Utsmani adalah mem disambung dengan alif, lam dan kaf, maka Maliki itu bukan qiraah sahihah. Ini cuma ada sebagai contoh pendekatan tadi. Maliki jadi tidak lagi qiraah sahihah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan, tidak memenuhi syarat pertama, yaitu sesuai dengan Rosam Utsmani. Maka ini faedah Rosam Utsmani, bisa memuat beberapa qiraah. Kemudian yang kedua, wafaqat Arabiyah, itu harus sesuai dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Kalau dibaca dengan satu bacaan, dengan satu model bacaan, itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Tidak ada satupun kabilah Arab yang punya kosakata semacam itu. Maka ini bukan qiraah sahihah. Harus sesuai dengan bahasa Arab. Meskipun dalam satu wajah, meskipun cuma satu mufradat yang hanya ada di satu kabilah, yang tidak dipakai oleh semua kabilah Arab. Ini jelas, ini sesuai dengan bahasa Arab. Ini yang kedua. Yang ketiga, sanadnya itu sahih. Nah, waqad ikhtalafa ulama fil amal bil qira'ati sadah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum beramal dengan qira'ah sadah. Setelah mereka bersepakat bahasanya qira'ah sadah itu bukanlah Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bahasanya qira'ah sadah itu hujjah dalam ahkam, meskipun dia bukan Quran. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan tidak bisa berhujjah dalam masalah ahkam dengan qira'ah sadah. Kesimpulan ini adalah masalah ijtihadiyah. Ada ulama yang ambil kaidah demikian, ada yang demikian. Ala kulli halin. Nah, apa yang dirasikan oleh penulis? Bahwa mimma yuwajjih dari ihtijaj, di antara faktor yang merasihkan bisa berhujjah dengan qira'ah sadah adalah, artinya penulis merasihkan
qiraah sadah itu bisa jadi hujah dalam ahkam. Anak qiraah sadah pasal qiraah sadah la takunu aqal min khabar wahid. Tidaklah lebih rendah statusnya daripada hadis ahad. Dan tidak lebih rendah statusnya dari pendapat sahabat. Dan dua-duanya adalah hujah menurut pendapat yang paling kuat. Itu perkataan sahabat adalah hujah menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu maka beramal dengan qiraah sadah wajib. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar sebagai ijma'. Memilih judul dan satu hal yang baik untuk diingatkan di sini dalam kesempatan ini adalah tidak boleh beralasan untuk menolak qiraah sadah dalam ahkam dengan mengatakan mungkin qiraah ini adalah pendapat fikih seorang sahabat lalu dia nukil khotoan dengan tidak sengaja kemudian dijadikan qiraah. Atau sahabat tersebut membolehkan membaca Al-Quran bil makna. Ini bahaya lagi. Ibnu Qudamah mengatakan, adapun perkataan mereka, mungkin saja qiraah sadah itu adalah pendapat fikih seorang sahabat. Maka kami katakan tidaklah boleh memiliki paduka semisal ini dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena menjadikan pendapat fikih sebagai Quran ini berarti membuat kedustaan atas nama Allah. Dia ada kedustaan yang besar. Karena dia telah menjadikan pendapatnya dan mazhabnya yang bukan datang dari Allah dan tidak pula dari Rasul sebagai salah satu qiraah untuk Al-Quran. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah boleh nisbatul kadzib ilaihi, kita nisbatkan dusta kepada para sahabat. Kita katakan sahabat bikin kedustaan atas nama Allah. Tidak boleh kita katakan sahabat berdusta berkaitan dengan hadis Nabi, tidak pula yang lainnya. Itu lebih-lebih Al-Quran. Maka bagaimanakah mereka berani berdusta dengan menjadikan pendapat fikih mereka sebagai Quran? Maka ini kata Ibnu Qudamah satu kebatilan secara yakin. Adapun menisbatkan boleh jadi sahabat tersebut membolehkan qiraah bil makna, maka sudah diketahui bahwa qiraah bil makna itu boleh untuk hadis dengan syarat-syaratnya, namun tidak boleh untuk Quran. Dan telah diketahui semangat para sahabat dan dhabt para sahabat dan hafalan para sahabat. Akan tapi satu hal yang mungkin berdalil untuk menolak qiraah sadah dengan alasan-alasan lain selain penjelasan di atas. Ringkas ini adalah masalah ijtihadiyah. Nah, apakah qiraah sadah itu bisa jadi hujah dalam fikih, dalam ahkam atau tidak? Ini menimbulkan ada beda pendapat di antara ulama usul. Jadi nanti akan menyebabkan perbedaan hukum. Misal, apakah kafarah sumpah itu wajib 3 hari berturut-turut atau tidak? Ini tergantung kaidah ulama ini dalam masalah qiraah sadah. Ya, karena Allah mengatakan di surat Al-Maidah, ya, faman yastati fasyamu salasati ayat. Atau faman lam yajid fasyamu salasati ayat. Siapa yang tidak mampu untuk kafarah sumpah dengan yang memberikan 10, memberikan budak, memberikan makan atau memberikan pakaian, maka dia puasa 3 hari. Ini qiraah yang mutawatir. Cuma berhenti demikian. Namun ada qiraahnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud qiraahnya Ibnu Mas'ud, maka berpuasa salah satu ayat mutatabi'ah. Dalam qiraahnya Ibnu Mas'ud ada Ibnu Mas'ud membacanya dengan 3 hari mutatabi'ah berturut-turut. Nah, mutatabi'ah di sini qiraah sadah. Nah, apakah qiraah sadah itu bisa jadi dalil dalam masalah hukum? Maka ulama khilaf. Ulama usul khilaf. Nanti kesimpulannya akan membuahkan kesimpulan hukum yang berbeda. Ulama yang mengatakan qiraah sadah
bisa jadi dalil dalam hukum, maka akan mengatakan puasa dalam kafarah sumpah wajib 3 hari berturut-turut. Yang tidak menerimanya sebagai hujah dalam hukum akan mengatakan tidak wajib. Berturut-turut boleh, tidak berturut-turut boleh. Dan tadi disampaikan oleh penulis pendapat yang dirasikan dari syaratkan, pendapat yang dirasikan adalah qiraat syadzah itu bisa jadi hujah. Alasannya qiraat syadzah itu tidaklah lebih rendah derajatnya daripada hadis ahad. Atau paling banter adalah qaul sahabi. Dan qaul sahabi jika tidak ada sahabat lain yang menilai adalah hujah ala wajib. Maka anggap aja ini qaul sahabi, maka dia hujah. Atau dia qiraat atau tidak mutawatir, maka ya minimal bagaimana hadis ahad hujah dalam hukum. Itu alasan lama yang merapikan qiraat syadzah bisa jadi hujah. Dengan sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah ta'ala subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.